sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang pastinya sangat mendambakan syafaatnya di hari kiamat nanti. Sebelum acara kita mulai, terima kasih. Baik, saya selaku pembawa acara mungkin tidak panjang kali lebar karena durasi waktu. Yang pertama kali adalah pastinya sambutan dari Kepala UPDD SDN Mekagia 20 Ibu Fitri SPD, sekaligus beliau akan pemaparan pelaksanaan observasi beliau terhadap kinerja anak buahnya di SDN Mekagia 20. Kepada beliau disilakan. Makan selasi di Juanda. Terima kasih Ibu Mardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah SPDNM, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SDN Mekagia 20 yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan karena hari ini diberikan cuaca yang cerah sehingga saya bisa melaksanakan observasi praktik kinerja kepala sekolah yang dilaksanakan 1 tahun sekali untuk tahun ini, melihat sesuai dengan indikator pilihan saya siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Ikan sepat, ikan gabus, ditambah ikan lele lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Jadi saya lanjut aja ya Bu. Oke. Adapun observasi yang saya laksanakan itu sudah hampir menyeluruh ya Bu kepada Bapak Ibu guru sekalian ya. Apa sih tujuan dari observasi yang saya ambil? Yang pertama adalah menilai kemampuan saya sebagai kepala sekolah dalam merancang dan mengimplementasikan strategi peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Jadi semata-mata tujuannya ke saya dulu sebelum ke Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mengukur peran saya sebagai kepala sekolah dalam membina Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Karena Bapak Ibu berkualitas atau tidak berkualitas itu juga semata-mata jadi tolak ukur saya. Jadi kalau saya berarti bukannya salah gurunya, tapi ternyata salah kepala sekolahnya karena tidak pernah ada refleksi dan tidak pernah ada evaluasi. Adalah menilai komitmen kepala sekolah dalam menciptakan budaya reflektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Ini adalah sebagai bentuk komitmen saya sebagai kepala sekolah. Jadi kalau dibilang sebenarnya di observasi setahun itu sih sebenarnya masih kurang ya Bu. Jujur aja sebenarnya masih kurang. Karena kenapa? Jangankan Bapak dan Ibu, saya sebagai kepala sekolah aja saya tuh mau di observasi saya supaya saya tahu sudah sejauh mana. Apakah saya melenceng dari jalan saya, ataukah saya tetap lurus, atau saya ada di zona nyaman. Kalau bisa request mah, tapi karena memang kendala dan memang itu peraturan kebijakan dari pemerintah, maka kita akan ikuti. Oke, apa yang menjadi target perilaku pilihan saya sebagai kepala sekolah? Bu, jadi saya nggak pernah bilang rapat. Saya lebih suka itu dikatakan diskusi. Karena apa? Karena kalau ada diskusi itu berarti ibarat kita tuh sama gitu. Jadi nggak ada yang walaupun saya sebagai pimpinan, tapi saya mau kita tuh sama-sama. Jadi Bapak dan Ibu juga merasa nyaman gitu ya. Kita diskusi persiapan. Seperti misalnya observasi apa sih yang mau kita laksanakan? Gitu. Tanggal berapa saya sampai harus meminta juga kepada guru-guru supaya mereka benar-benar siap Bu. Atas misalnya saya mau observasi Bu Ani siapnya kapan? Bulan April aja deh Bu. Oh ya udah monggo, tanggal berapa? Saya sampai harus meminta seperti itu karena saya yakin Bapak dan Ibu itu siap di tanggal itu berarti bisa memberikan hasil yang terbaik gitu, kualitas yang terbaik dalam pembelajarannya ya. Terus yang berikutnya, apa sih target perilaku? Kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Sebenarnya kalau bisa dibilang jujur, itu bukti perilaku itu sebenarnya terbatas ya Bu. Mungkin hanya 3 poin, ya kan seperti itu. Itu hanya bentuk apa ya? Tertulis aja. Sebenarnya jauh di lubuk hati Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sendiri juga sebenarnya tahu. Iya tadi aku lupa. Ada indikator ini yang tidak aku munculkan. Nah itu berarti kan sebagai introspeksi saya juga. Oh ternyata Bapak Ibu guru saya
masih belum menguasai ini. Nah itu PR berarti kan buat saya. Oleh karena itu melalui observasi ini ada keterbukaan di antara kita. Makanya selalu saya kepada Bapak dan Ibu, kita itu diskusi, kita itu refleksi. Jadi bukan maksud saya untuk menjudge, menghakimi, karena kita semua adalah sama-sama belajar gitu. Jadi saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu saat saya observasi, bukan berarti saya lebih dibanding Bapak Ibu, bukan, tapi kita sama-sama belajar untuk memperbaiki apa yang sudah ada untuk menjadi lebih baik lagi. Yang berikutnya, kepada sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Setiap kita habis berkegiatan, ataupun saya sebagai pimpinan, pasti ya Bapak Ibu, pastikan saya bagaimana sih perasaan Bapak Ibu, kira-kira. Tapi puji Tuhan Bu, teman-teman itu udah langsung bilang maaf ya Bu. Misalnya kalau mereka merasa ada kekurangan, mereka langsung ngomong, iya maaf ya Bu, tadi pengkondisian kelas, misalnya seperti itu. Jadi tanpa saya harus mengatakan, teman-teman udah langsung gitu ya, dengan kesadaran penuh. Dan harapan saya bukan hanya saat diobservasi saja refleksi itu bisa terjadi, tapi itu bisa jadi berkesinambungan. Karena apa? Anggap anak-anak kita adalah murid-murid kita, itu adalah anak-anak siklus, ya, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Jadi apaan sih siklus? Nah, gitu. Mungkin dari Bapak dan Ibu, Pak Bumar, Bu Santi, adakah yang mengetahui apa sih itu siklus? Pak Bunyimas, coba dari Bu Bumar kali, siklus apa sih Bu menurut Ibu? Bagi saya mungkin siklus itu proses Bu. Proses, oke. Kalau Bu Santi? Siklus itu Bertahap-tahapan gitu ya. Kata Bu Lili, siklus apa Bu? Hampir. Bu Nyimas? Rangkaian kejadian. Pak Hai? Perputaran. Bu Ani? Frekuensi. Ya, siklus apaan ya siklus ya? Seperti halnya siklus air ya. Kalau kita belajar di kelas 6 kan ada Bapak Ibu, air menguap, akhirnya mengendap, membentuk yang namanya awan. Akhirnya terjadi proses kondensasi sampai turun hujan. Hujannya turun, mengalir lagi. Begitu seterusnya, ya kan Bapak Ibu ya. Tapi benar nggak sih apa yang tadi disampaikan sama Bapak dan Ibu? Asik. Kata siklus ternyata berasal dari bahasa Yunani yang artinya kilos, yang berarti lingkaran, cakep. Perputaran, cakep. Ya. Dan yang lebih luas, siklus mengacu pada serangkaian peristiwa. Tadi ada ya rangkaian peristiwa ya, yang terjadi berulang-ulang dalam urutan tertentu dan pada akhirnya akan kembali ke titik awal Bapak Ibu. Sama seperti ya peristiwa, rangkaian, tahapan, putaran, lingkaran, balik-balik lagi. Nah kalau di pembelajaran, apakah ada siklus pembelajaran? Ya kan karena tadi dibilang ya, rangkaian peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Tuh anak belajar mulut tiap hari, apalagi kalau di SD 6 tahun, sampai melotok sebenarnya kan ya. Jadi kalau ditanya murid yang paling dia hafal siapa? Guru SD, karena 6 tahun bersama. SMP, SMA mah nggak bakalan diingat, benar? Saya ditanya nih guru kelas 1 saya masih ingat sampai sekarang, Bu Yati. Iya Bu saya mah. Karena kenapa? Begitu melekatnya guru SD itu. Jadi kita manfaatkan Bapak dan Ibu sebaik-baiknya, supaya apa yang diingat mereka, apa yang dikenal mereka hanya kebaikan kita. Kalaupun kita judes, kita galak, enggak, ibu itu emang galak, tapi buat saya, buat kebaikan saya. Jadi bukan, ibu itu nggak pernah masuk, ibu itu mah cuma ngasih tugas doang, habis itu dia duduk-duduk di kantor gitu ya. Jangan sampai guru-guru kita seperti itu, oke ya. Dan akan kembali ke titik awal. Maksudnya titik awal bukan lagi SPBU, yang alias itu titik nol, ya. Tapi titik awalnya itu apa? Kualitas tadi, ya. Seperti rapor pendidikan kita, semuanya menghijau. Ya, titik awal kita itu apa sih Bapak Ibu? Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa, itu patokan kita sebagai guru. Ya. Tuh titik awal kita apa? Ibadah kita kepada Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena kita sudah kerja, udah diberi amanat. Jadi kalau guru itu sebenarnya bukan semata-mata pekerjaan. Karena nggak layak lah rasanya dibayar dengan uang segitu, tapi lebih ke amal dan ibadah yang nanti hadiahnya, yang nanti buahnya kita terima ya. Alhamdulillah
ya mau KJ 20 mah nggak ada yang sakit-sakitan, paling cuma flu, demam gitu. Ya, mencret katanya Bu Mar. Karena hari ini Bu Mar agak-agak mules Bu. Ya, tapi alhamdulillah bisa hadir ya Bu Mar ya, membersamai kita. Oke, yang berikutnya udah ya, kepala sekolah target udah, sekarang ini udah. Oke. Nah, dari siklus tadi, menurut Bu Nisa, kira-kira siklus pembelajaran apaan Bu Nisa? Kan tadi siklus udah. Nah, siklus pembelajaran menurut Bu Nisa sendiri apa tuh? Menurut Bu Nisa? Sistem pembelajaran yang berulang-ulang yang dilakukan bukan hanya sekali dua kali Bu. Contohnya kayak pembelajaran, mungkin kalau misalkan hari ini kita masih pembelajaran yang tentang agama, anak belum paham, lalu bisa kita ulang di pertemuan berikutnya. Cakep. Kasih tepuk tangan dong. Baik yang sudah dipelajari maupun Ada yang salah. Ya mungkin kalau saya ya tadi ya tetap rangkaian adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa setiap hari dengan mata pelajaran yang berbeda-beda. Bapak pendidikan. Iya, Bapak pendidikan Bapak kita. pendidikan 20. Dia hajar. Iya. Ayah. Siklus pembelajaran itu rangkaian ya, Bu, rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya intinya kita punya tujuan atau target pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau ada kelemahan nanti kita perbaiki, kalau ada baik ya kita tingkatkan lagi. Intinya tujuan pembelajaran yang kita harapkan itu tercapai. Yang pertama itu ada perencanaan. Jadi kita tuh datang ke sekolah mau ngajarin murid-murid bukan cuma asal datang. Gitu. Bukan cuma asal datang Bapak Ibu. Oh ya besok aku mau ngajarin tentang misalnya tentang sistem pencernaan makanan. Ketua rongkongan langsung di lambung gitu ya. Nanti dia bisa ketawa-tawa sendiri. Nah, dia bisa mempan. Yang kedua, selama kagak mempan. Coba kalau saya pakai sambil ngedongengin atau misalnya pakai gambar gitu kan, mempan nggak? Ya kan gitu ya, siklus kedua. Kalau sampai siklus kedua belum ada perbaikan, dia akan pergi lagi ke siklus ketiga. Kalau sampai siklus ketiga nggak ada perbaikan, ya udah berarti cara atau metode mengajar kita itu yang harus kita koreksi. Kan apa sih yang merupakan kebutuhan si siswa ini, dan alangkah bahagianya kita ya kalau misalnya kita itu orangnya. untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam materi yang kita berikan. Belum Bu, untuk memperbaikinya kasih contoh gitu misalnya, ceritain gimana itu Bu. Iya. Kalau untuk khususnya di kelas 1 ya, yang saya alami, anak-anak itu kan banyak sekali sikap-sikapnya yang tidak apa ya, yang bikin jengkel, yang bikin jengkel gurunya, yang bikin kesel, yang bikin marah tapi nggak bisa marah. Nah untuk hal tersebut saya menjelaskan sebisa saya sama anak bisa menerima atau tidak, saya juga tidak tahu, paham atau tidak yang saya bicarakan tuh saya juga tidak tahu ya. Cuman saya ingin tahu perubahan sikapnya. Setelah saya jelaskan ada nggak perubahan sikap? Berarti ceritanya Bu Lilis mau mengukur ya Bu Lilis ya, dia paham apa enggak. Emang awalnya kita nggak tahu dia anak ngerti apa enggak, tapi dengan cara kita tanya, oh dia nggak paham itu, tapi berubah nggak dia. Jadi perubahan itu bukan secara akademis tapi juga non akademis gitu ya Bu Lilis ya. Oke, dari Bu Santi, apa menurut Bu Santi tujuan dari siklus pembelajaran? Siklus pembelajaran itu sepertinya kita itu melihat
anak didik kita yang dari awal sampai pertama kali dari pagi sampai balik pulang, itu kita bisa menilai dia itu pembelajarannya bagaimana, bisa tidak, atau bagaimana dia merespon kita memberikan pengarahan kepada anak-anak. Tapi kebanyakan di tempat saya ada 2 anak yang kurang merespon apa yang kita berikan. Jadi intinya siklus pembelajaran itu yaitu mengevaluasi semua hasil belajar kita dari awal sampai pulang, dan kita bisa menyimak dengan cara menganalisis pembelajaran. Oke, bagus. Apakah sudah Ibu laksanakan? Buat yang 2 orang, khususnya buat 2 orang. Kalau yang 2 orang mungkin untuk secara teori saya belum, tapi kalau secara praktek mungkin dalam mengulang itu saya mungkin pembelajaran yang saya bedakan. Iya, siap. Oke, bagus. Sudah, tapi kasih tepuk tangan. Ya, tujuan siklus kualitas. Nah, seperti itu. Coba. Kalau yang saya bisa itu dari kalau untuk diri saya sendiri, pertama saya merasa nyaman saat menghadapi peserta didik saya. Yang kedua, saya menyampaikan materinya lebih gamblang dan mereka juga menerimanya mudah. Berarti saya merasa saya bisa ada terbuka. Oke. Bu Nisa nih, guru agama nih. Bila rendah gimana tuh? Tolak ukurnya kalau misalnya menurut Bu Nisa nih kualitas pembelajaran Bu Nisa nih udah oke lah gitu. Buat anak kelas rendah. Kelas rendah itu Gimana ya, Bu? Nanyain enggak? Atau Ibu Nisa datang atau Iya. gimana gitu? ketika Nisa masuk kelas, baru assalamualaikum Bu Nisa, langsung gitu Bu, langsung meluk. Apalagi kelas 2, itu kelas 2 Masya Allah, mereka excited banget, Ibu aku kangen banget sama Ibu, padahal aku kemarin baru ketemu Ibu. Itu sering banget. Iya. Nggak ada Bu, alhamdulillah di sini nggak ada yang muter meja, paling muter-muter gitu doang. Dan ada murid spesial dari Bu Ani. Ya, agak banyak emang ya. Oke, nah pengalaman Ibu Santi nih di kelas rendah. Ada nggak yang seperti yang dibilang sama Bu Nisa? Karena yang saya tahu Bu Santi ini tegas banget. Ya, tegas banget Bu. Jadi perlu dikasih acungan jempol. Jadi kalau Bu Santi udah ngomong, ya, anak-anak langsung bisa diam. Tapi bukan berarti guru tegas itu tidak dicintai, kan kayak begitu. Mau dong dibagi sedikit Bu Santi? Ya, Bu. Jujur kalau untuk bidang studi biasanya di kelas itu pasti akan jadi primadona. Karena dulu saya pernah jadi bidang studi olahraga Bu. Jadi kalau saya masuk tuh udah primadona banget gitu. Guru olahraga siapa? Oh Bu Santi hari ini datang gitu. Itu udah pasti karena bidang studi itu pasti akan jadi primadona karena tiap hari tidak akan pernah ketemu. Kecuali kita guru yang benar-benar wali kelasnya. Jadi kalau untuk kita pribadi, untuk guru-guru wali kelas, sepertinya sih semua pasti diharapkan oleh anak-anak ini, terutama dalam mengajarnya. Tergantung mengajarnya itu bagaimana cara kita menyikapinya. Jujur, kalau saya memang disiplin, karena disiplin itu adalah nomor 1. Terus selalu terlepas dari itu peningkatan dari kelas 4, 5, 6 ya kan kebalikan lagi ke wali kelas. Tapi kalau saya dari kelas 3 itu saya akan mendisiplinkan cara bagaimana satu aja sih yang paling gampang, membersihkan kelas saja, memacu diri sendiri untuk membersihkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Itu aja. Jadi kalau untuk bilang studi pasti Bu akan menjadi primadona. Benar. Hidup Bu Santi. Tepuk tangan. Sedikit berbagi Bapak Ibu, ya benar ya. Tapi sekarang saya mau berbagi sedikit.
Strategi pembelajaran ya Bu ya, mungkin untuk seperti kayak tengah-tengah kali ya, tua juga enggak ya Bu ya, mungkin kalau saya monoton kali ya Bu ya. Jadi yang satu mungkin kesempatan kelas ya, yang kedua ya dengerin gitu kan, berarti berarti visual yakin ya gurunya ya. Belajar sama iya lebih efektif memang berarti. Terus pendengaran ya, auditoriumnya juga. Auditorial ya Bu ya. Auditorium. Iya. Jangan bolong, bener ya. Sama mungkin tinggal laku kita juga sebagai performance seorang guru ya Bu ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas praktik pelajaran kita juga harus cantik ya kan. Kita lakukan itu aja deh. Iya, betul, itu salah satu strategi meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau demek gimana? Boro-boro mau ditemu belajar, Bu, ya kan? Kalau demek, aduh males banget sih mau ke sekolah, gurunya demek gitu. Wah, gurunya bau ya. Dia mau ngajarin nih, Bu. Iya, coba Bu Hikmah. Kalau saya biasanya di awal itu sama ya, seperti dia diagnosis dulu anak. Tapi kalau untuk strategi sehari-hari, kalau yang kelasnya dikit masih enak tuh ngaturnya. Kalau yang kelasnya banyak 40 ada strategi khusus lah. Coba-coba dulu masih. Iya betul, Nah, tapi kalau untuk di awal pembelajaran biasanya saya suka kasih pertanyaan-pertanyaan dulu Bu. Gitu, pemantik dulu nih. Ngerti nggak? Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Gitu. Ntar baru tuh banyak pertanyaan segala macam. Nah, baru masuk ke materi. Kadang juga saya untuk kayak pelajaran tertentu nyoba ya Bu. Kalau matematika contohnya, kalau langsung saya jelasin kayaknya nggak hafal gitu, nggak cepet ngalah gitu. Saya lagi nyoba, dia cari tahu sendiri jawabannya, baru dia jelasin ke saya. Dia sibuk tuh, sampai orang tuanya juga komen, Bu saya ditanya anak nih, sampai saya belajar dulu ini. Jadi kan kalau nyari tahu sendiri biasanya lebih nempelnya lebih lama gitu. Terus kalau untuk biar kelasnya kondusif, aku jelaskan nggak ada yang bicara dulu. Sendiri dulu. Jadi pas masuk baca doa, mereka baca sendiri dulu. Nanti setelah mereka baca sendiri, bisa kasih Pertama di awal pembelajaran saya memberikan kondusif dalam anak ya, dengan memberikan nasihat membangun atau motivasi anak. Yang kedua itu saya melakukan apresiasi materi yang lalu agar mereka mengingat kembali materi yang akan saya sampaikan berikut. Oke, udah kasih tepuk tangan buat kita semua. Juga ada, ya kita juga diskusi kombel juga ada. Seperti itu, meningkatkan kompetensi profesional, pelatihan, ada juga kita sering ikutin, ya menciptakan yang tadi yang seperti diciptakan sama Bu Lili, sama Bu Ani, ya, sama Bu Mar ya. Yang pasti dibuat dulu kondusif buat kesepakatan, karena yang perilaku juga begitu, ya ada keteraturan kelas seperti itu, ada refleksi dinamika kelas juga ada ya seperti itu. Yang berikutnya, nah kalau tadi Bapak ya karena bukan cuma Bapak dan Ibu meningkatkan kualitas pembelajaran, saya sebagai pemimpin juga harus. Yang pertama saya harus membangun budaya belajar dan pengembangan profesional ya, melakukan supervisi akademik. Ini salah satunya Bapak Ibu yang sudah kita lakukan ya beberapa hari yang lalu, observasi ya, terus mendorong penerapan kurikulum merdeka ya. Apa yang menjadi kelemahan Bapak Ibu nggak tahu apa, sebisa mungkin saya akan mengajari. Kalau saya nggak bisa, saya minta tolong bukus atau teman-teman yang lain yang memang mumpuni. Kayak kemarin saya dapat ilmu kuil langsung Bu saya diseminasikan kayak gitu. Jadi teman-teman ngerjain PSAJ ini gitu, bahkan PSAJ yang buat tanggal 10 juga sudah mulai proses Bu, seperti itu dengan tadi aplikasi Quen, Chess seperti itu ya. Membangun tim, ini lagu yang selalu saya mau terapkan ke teman-teman, membangun tim sekolah ya. Jadi teman-teman memang kalau kelihatannya sih agak-agak mager Bu, tapi kalau dikasih amanat dikerjain Bu. Cuma ya begitu, karena saya juga pernah capek, jadi dokter pada mager ya. Ya, saya juga minta teman-teman kalau habis
UTS itu dia teman-teman nilainya dikumpulin dimasukin dalam link. Begitu juga nanti raport dikumpulin masukin ke dalam link. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Kalau ada yang bisa nanti dimasukkan ke dalam Arkas. Kebetulan kita untuk sarana dan prasarana dengan yang ada Bu, dengan aset yang ada, kita nggak mau menyerah ya Bapak Ibu ya, jangan mau kalah, jangan alasannya habis di sekolah aku nggak ada begini, jangan ya. Kita harus bisa memanfaatkan aset yang ada untuk peningkatan kualitas kita ya, seperti itu. Membudayakan refleksi setiap saat kita budayakan Bapak Ibu, tapi jangan cuma direfleksiin doang ya, tapi dievaluasi dan ditindaklanjuti, itu yang paling penting karena banyak yang... Setelah saya mendengarkan pemaparan Ibu Fir, saya senang sekali dengan pemaparan tersebut dan semakin banyak pengetahuan yang saya dapat untuk bekal saya mengajar di kelas 1 khususnya ya, karena kelas 1 itu sangat istimewa bagi saya. Dan alhamdulillah apa yang Ibu paparkan tadi sangat berguna untuk saya. Itu Bu, saya senang mendengarnya. Hidup Bu Lilis. Artinya, iya, dari seperti saya kan pakai peristiwa dan proses. Saya juga betul ibu-ibu putaran dari saya, gitu kan. Jadi banyak banget ilmu banget yang saya dapatkan hari ini, luar biasa Ibu. Pemaparan juga luar biasa, materinya banyak yang saya dapatkan, ternyata jawabannya luar biasa. Hasil ya. Satu kali Bapak Ibu, tetapi sebuah budaya yang harus ditanamkan di sekolah dengan menjadikan siklus ini sebagai bagian ya, menjadi ya. Siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran bukanlah kegiatan satu kali, tetapi sebuah budaya yang harus kita tanamkan di sekolah. Dengan menjadikan bagian dari budaya sekolah, semua pihak, orang sekolah, siswa, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, inovasi, sehingga pada prestasi akademik siswa yang semakin meningkat, profesionalisme guru yang terus berkembang, sekolah yang semakin baik di mata masyarakat, kebahagiaan dan masyarakat sekolah, lingkungan kerja yang kondusif. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas pemaparan yang saya sampaikan. Harapan saya buat teman-teman dan buat kita semuanya, MJ20 menjadi yang terbaik. Sekian saya kembalikan kepada Bu Mar. Tunggu Pak Mantri, terima kasih sama Bu Fitri. Terima kasih atas pamerannya kepala sekolah kita ya. Gak salah beliau kalau menciptakan foto Bu untuk SD Mekar 20 is the best ya, karena ketika beliau landing kalau menurut saya dia mendarat di sini tuh banyak sekali Bu ya, perubahan. Tapi nanti selanjutnya kita akan mendengarkan pastinya adalah evaluasi dari pengawas guru 1 kita terhadap apa yang sudah dipemeran oleh Ibu Kepala Sekolah kita, dan pastinya kita semua sebagai tenaga pendidik untuk bisa melakukan kinerja yang terbaik bagi siswa dan kemajuan SD Mekar 20 kepada Bu Suwatun, silakan. Angka 5 dalam bahasa Arab diucapkan itu harus 1 ya. Kalau begitu disilakan Bu Suwatun. Terima kasih kita semua. Setelah saatnya main sepeda. Cakep. Dengan sebutan berkait topik. Alhamdulillah saya dapat berjumpa dengan Bapak Guru dan Ibu Guru yang cantik. Alhamdulillah dengan suasana yang cukup sejuk ya. Hari ini kita diberikan nikmat hujan ya. Dengan hujan doa-doa kita dilangitkan ya. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan juga membuat semangat gitu, artinya yang diperlukan adalah hujan memberi kehidupan. Mudah-mudahan di sini juga
SD Mekadaya 20 tumbuh semangat baru, tumbuh motivasi baru untuk terus memperbaiki diri dalam rangka meningkatkan kinerja dan juga prestasi dari Mekadaya 20. Yang salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk yang akan dapat bersamanya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Saya salut dan bangga ya, beberapa kali kesini dan terus ada perubahan yang lebih baik lagi. Ya, saya di awal kalau boleh jujur ya, agak takut gitu ya, agak takut dengan guru-guru di sini, bimbing semua di awal-awal ya, awal pertama kesini yang masih ada seperti tumpukan-tumpukan harta karun ya, seperti itu. Jadi memang suasana kelas atau suasana ruangannya rapi, tapi itu mempengaruhi aura mempengaruhi mood kita gitu ya. Ketika saya tadi masuk ini, kalau ruangannya rapi gitu kesini ya, jadi otomatis terlihat auranya cantik-cantik dan gitu. Jadi mudah-mudahan seragam ya, seragamnya jadi terlihat ya gitu ya. Ya baik, tadi luar biasa yang didapatkan oleh Ibu Fitri dan Ibu Fitri mengambil masih nyambung dengan dan tahun kemarin. Tahun kemarin merefleksi ya, refleksi sekarang dari hasil refleksi tahun kemarin ada nggak kelihatan peningkatan kinerjanya, walaupun di dalamnya masih ada refleksi juga. Ada refleksi di dalam kegiatan apapun tidak akan terpisahkan, tidak akan terhapuskan. Gitu ya. Kalau tadi beberapa yang saya lihat suasana diskusinya sangat hidup. Ya, dan saya belum ketemu nih yang istilahnya kepala sekolah dan gurunya bisa tektokan senyaman ini gitu. Ya kalau ada kadang kayak dulunya aku takut menjawab itu juga. Jadi masih semuanya rata, artinya apa? Kemampuan di guru sini dalam berbicara ataupun public speakingnya hampir semuanya sama. Di sini kan semuanya bagus ya, artinya apa? Ini modal besar bagi Mekadaya 20 untuk terus naik gitu ya, di prestasi gurunya maupun siswanya. Tidak semua sekolah memiliki seperti ini, tidak semua sekolah memiliki model guru yang kepala sekolah yang terbuka. Ya, terbuka nggak guru dengan ini semua. Ketika beliau nggak suka, ya akan bilang nggak suka, tapi apa? Solusinya seperti ini. Ya, kadang kepala sekolah di depannya manis-manis. Oh iya kita di belakang ngomongin dengan guru yang lain ada. Kalau ini saya lihat mungkin guru itu juga berpikir seperti itu. Tapi kan nggak suka, ya memang mungkin kata-katanya agak sedikit nyelkit gitu ya. Wah, aku juga kuning gitu kan. Tapi setelah itu direfleksikan. Itu fungsinya refleksi, artinya apa? Guru itu tidak mau mencari-cari kesalahan, tapi bapak ibu sendiri menyadari kekurangannya dari mana, kelebihannya di mana. Ini saya sebagai orang tua sudah melihat kelebihannya saja, kelebihan dari semua ini. Satu dari istrinya bagus. Ya, jadi cara menyampaikan pembelajaran di kelas insya Allah juga bagus, itu akan menarik. Ini guru-guru yang selalu ditunjukkan yang murid-muridnya ya, ketika datang pasti akan minta ibu kemarin kemana, bisa tahu mungkin yang kangen dengan bau wanginya begitu gitu ya. Dan bisa pernah pegang anak kelas 1, ini anak tiap hari dibawa saya terus gitu ya, kalau ngajar udah di depan udah ngajar, ini ngapain sih kamu? Gitu ya, mungkin anak-anak seperti itu ya, itu menjadi barang kita juga gitu ya. Itu dari satu tadi ya, mensirikan, oh yang lewat tuh, kalau pasti ini yang lewat gitu. Kita punya parfum mungkin yang biasa kita pakai yang orang lain ya, yang lain gitu ya, yang beda-beda dengan orang lain. Kita turun ya, baik. Nah, dari yang tadi sudah dilakukan gambaran gitu ya, refleksi yang dari observasi. Jadi rangkaian urutan gitu ya, langkah-langkah yang kita lakukan gitu ya. Ketika ada satu yang terlewat, maka akan menjadi kekosongan gitu, atau menjadi tidak lengkap atau menjadi tidak sempurna. Terus indikator keberhasilan tadi ya sudah dipasangkan, ditayangkan oleh Ibu Fitri, baik secara pribadi di dalam kelas maupun secara klasikal sekolah ya. Dan ini keren ya, tidak ada
dampak gitu dari kegiatan observasi yang dilakukan oleh Bu Fitri dulu di refleksi, itu menyoroti tentang metode pembelajaran berarti di situ ternyata sudah muncul hijau, dan ternyata PR-nya ada di numerasi. Tapi walaupun semuanya sudah muncul, tinggal poinnya satu, jangan sampai membuat kita jumawa, kita bersantai-santai tadi seperti yang kata dari sekolah, justru terus meningkatkan karena apa? Nilai bagus. Jadi masih banyak yang perlu kita perbaiki, masih banyak yang perlu kita keberhasilannya. Pokoknya sekali lagi saya salut gitu ya kepada teman-teman semuanya. Ya ada istilah tadi ya, kesepakatan kelas, tapi ada yang masih menyebut hukuman. Ya, ke depan tolong jangan disebut hukuman, siapa yang mau dihukum gitu. Ketika nanti kita akan SMA, anak-anak di bawah sari itu udah pasti rektor, sudah pasti gagal. Ya, rasakan hukuman itu diganti nama menjadi konsekuensi. Ya, tahu ya kalau kamu melanggar konsekuensinya apa gitu ya. Jadi sarankan kepada anak-anak bahwa ketika kita melanggar aturan yang dirugikan tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain gitu ya. Kalau kan seperti itu, contohnya apa, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Misalnya apa, anak di kelas mainan kursi, akhirnya kursinya patah, lalu di diri sendirinya dia jatuh, kedua kursinya tidak bisa digunakan lagi, akhirnya orang tidak bisa bermain menggunakan kursi. Jadi kalau kesimpulannya seperti itu. Baik, karena keterbatasan waktu, saya yakin percaya. Jadi setelah Bapak Ibu menyadari sendiri, merefleksikan kemampuan, kekurangan, kelebihan Bapak Ibu, saya yakin untuk kedepannya di dalam pembelajaran pasti akan lebih baik ya. Di sini dari penggunaan media pembelajaran sudah ini ya, sudah ada Anyboard, sudah menggunakan apa? Puisi ya, belajarnya di sini kalau pakai Anyboard atau punya, oh berarti geser ke sini. Oh gantian kelasnya. Oh ada dua ya. Sudah manfaatkan semaksimal mungkin, tidak usah minder karena sekolahnya jauh atau mungkin muridnya tidak sebanyak orang-orang di sana tapi pendidikan. Seapapun kondisi kita adalah mutiara. Anak-anak adalah mutiara yang perlu kita gosok, yang perlu kita angkat supaya mereka menjadi benda berharga ya, yang nantinya akan mereka siap untuk hidup di masyarakat. Jadi apapun kondisi sekolah kita maksimalkan. Saya kayak kemarin di DJ6 lebih parah dari sini sebenarnya, dari gedungnya, dari jumlah siswanya, tapi dia beruntung mendapat promo. Jadi karena untuk mencetak soal aja anggarannya nggak ada, akhirnya memantapkan. Tapi tidak semua kepala-kepala berpikir seperti itu gitu ya. Jadi dulu orang-orang kritis, dan dulu salah satu kepala sekolah yang kritis inovatif ada di sini ya, jadi kepala sekolah di Mekarjaya 20. Ada sekolah yang sudah rapi, sudah bagus, tapi nggak berani untuk ikut adiwiyata. Kenapa takut? Ini takut. Di sini ternyata ketika kegilaan kepala sekolahnya diungkapkan ya, saya bilang kegilaan gitu ya, karena apa? Benar-benar nggak ada modal. Saya tahu susah gitu ya di sini kayak orang-orang pasang pulang dan sebagainya, tapi justru bisa juga ya dari penilai sendiri salut dengan sekolah sini. Salut dengan kerjasama Bapak Ibu semua, semangatnya luar biasa yang bisa mewujudkan mimpi bersama, membuat sekolah ini lebih nyaman ya. Itu dari anak-anak senang dengan gurunya ya, ketika tidak hadir atau mereka akan kangen dengan guru. Itu adalah salah satu kalau ukur gitu ya, atau tadi keberhasilan indikator kita tuh sekolahnya diminati atau enggak, seperti itu. Ya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, sukses semuanya, jangan kompakan, kuatkan tim kerjanya, bangun sistem ya, bangun sistem. Jadi ada Bu Fitri di sini sudah berjalan. Memberikan edukasi yang jadi masing-masing ambil peran ketika kita semua punya peran masing-masing, ketika satu nggak ada pasti akan merasa kehilangan, merasa tidak. Jadi tim yang solid, yang senantiasa saling mendukung, bukan saling menikung
ya, untuk saling menguatkan untuk kemajuan dari tidak hanya untuk sekolah ini tapi untuk kewarasan pribadi kita juga gitu ya, karena apa, kita bekerja juga butuh pengakuan gitu ya, butuh pengakuan, dan pengakuan itu kita tidak dapatkan dari diri sendiri, itu dukungan dari orang lain. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi bilang coach hari ini kalau bahasa Depoknya adalah Bu, never stop growing ya, jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri kita gitu ya. Mungkin cukup ya kita semua mendapatkan hari ini